Oke, kembali lagi dengan saya Dilian Jefiza di perkuliahan microcontroller ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan Arduino dan pengantar MBC. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama yaitu jenis-jenis Arduino, yang kedua Arduino Uno, Arduino IDE, Arduino IDE Library, Arduino Serial Monitor, konsep MBC, perbandingan sintaks sisap dengan C, tipe data, bilangan konversi, dan terakhir operator. Yang pertama kita bahas yaitu Arduino. Arduino is open source computer hardware and software company and project and user community that design then manufacturing single board microcontroller and microcontroller kits for building digital device and interactive object that can sense and counter object in the physical world. Nah, jadi Arduino ini adalah sebuah aplikasi open source, baik itu untuk hardware dan software, perusahaan maupun project ataupun komunitas pengguna untuk mendesain dan manufacturing single board microcontroller ya. Jadi Arduino ini bisa digunakan untuk desain dan manufacturing. The Arduino project starts at the Interactive Design Institute Ivrea atau IDI in Ivrea, Italy. At the time, the student used a basic STEM microcontroller at a cost of $100. A considerable expense for many students. In 2003, Hernando Barragan created the development platform wiring as a master's thesis project at IDII under the supervision of Massimo Banzi and Casey Reyes, who have now for work on the processing language. The project's goal was to create simple, low-cost tool for create digital project by one engineers. The wiring platform consists of the print project board ataupun PCB with a ATmega 168 microcontroller and IDI based on the processing and library function it too easy program to the microcontroller. In 2003, Massimo Banzi with David Mills, another IDI student, and David Quartiles add support for the Create ATmega H microcontroller to wiring, but instead of continue the work of wiring, the work project and named Arduino. In early 2008, the five co-founder of the Arduino project created a company called Arduino LLC. Nah, jadi ini adalah sejarah dari berdirinya ditemukannya Arduino, yaitu ditemukan pada Interactive Design Institute Ivrea di Italia. Ya, dia itu berasal dari basic STEM microcontroller dengan harga yang hanya $100 ya. Dikembangkan oleh Hernando Barragan pada tahun 2003 bersama dengan supervisornya Massimo Banzi dan Casey Reyes ya. Nah, jadi dia mengembangkan sebuah perangkat dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan harga yang lebih murah ya. Tujuan dari proyek ini adalah membuat proyek pemrograman ataupun microcontroller yang lebih simple, harga lebih murah, dan digital project ya untuk non engineering. Dan kemudian tahun 2018 kelima co-founder tersebut mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan dengan Arduino LLC. Nah, pertama saya akan kenalkan pada kalian yaitu jenis macis Arduino. Yang pertama Arduino tipe dari Union MKR 100 ya, seperti gambar yang ada pada layar. Selanjutnya ada Arduino 101 atau Arduino 101. Nah, ada Arduino Zero, Arduino 2, Arduino Yin ya. Ada Leonardo ATmega 32U4,
ada Arduino Uno, ya. Ini contoh Arduino Uno 328V, Arduino Mega, Arduino Ethernet 328 juga, Arduino Vio, ATmega 328. Ini bisa disebut Arduino yang sering ditemukan di pasaran, ya. Lilypad Arduino, Arduino Pro, Arduino Mega ADK, Arduino Explora, Arduino Micro, Arduino Pro Mini, dan masih banyak lagi Arduino yang berada di pasaran yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah bentuk shield dari Arduino, ya. Jadi Arduino shield ini dipasangkan di bagian atas dari Arduino tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke Arduino Uno, schematik dan controllernya. Computing board. Booting is a process of starting a computer. It can be initiated by hardware such as a button press or by a software command. After it is switched on, a computer central processing unit atau bisa disebut CPU has no software is in its main memory. So, some process must load software into memory before it can be executed. This may be done by hardware or firmware in CPU or by the separated process in computer system by Wikipedia 2020. Nah, jadi microcontroller Arduino ini, ya, itu harus dihubungkan terlebih dahulu kepada sebuah PC komputer, ya, dimana kondisi normal dari Arduino ini jika kalian baru beli itu dalam kondisi tidak terprogram, ya. Jadi untuk memberikan sebuah perintah dari Arduino tersebut, apakah itu berupa perintah menuju sensor ataupun menampilkan sebuah data, itu butuh diinputkan dulu perintah sehingga must load software into memory, ya. Dia harus menginputkan dulu perintah kepada memori di Arduino tersebut. Nah, setelah Arduino tersebut diberikan perintah, maka baru bisa bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, lokasi penyimpanan bootloadernya itu ada pada program file Arduino, hardware Arduino, AVR bootloader. Nah, pada bagian ATmega kalian bisa melihat bootloader dari Arduino tersebut. Nah, sekarang kita lihat untuk jenis-jenis Arduino IDE-nya, ya. Nah, ini adalah tampilan dari Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah berupa aplikasinya, ya, aplikasi dari pemrograman Arduino tersebut. Aplikasi ini bisa kalian instalkan pada PC kalian, ya. Jadi di aplikasi ini kita bisa menulis perintah-perintahnya mulai dari fetch setup, fetch load. Setelah kalian isikan perintah bisa berupa bahasa pemrograman, ya, bisa kalian upload dan kalian kirimkan dari program ini menuju ke Arduino kalian yang telah terpasang menggunakan via USB. Nah, IDE itu artinya adalah Integrated Development Environment, yaitu berupa text editor, compiler, dan programmer. Sketch ini artinya adalah what is the program you upload on your board account. Ya, jadi sketch itu adalah program apa yang kalian buat, program apa yang kalian upload pada papan Arduino yang akan digunakan. Nah, untuk menjalankan Arduino IDE ini, kita harus mempunyai yang namanya Arduino IDE library, ya. Jadi library yang maksud di sini adalah jika kita menggunakan sebuah perintah, ya, jadi perintah tersebut juga harus memiliki standar dari bahasanya tersebut. Nah, standar-standar tersebut tersimpan pada library IDE. Library adalah koleksi kode yang mempermudah user menggunakan sensor, display, modul, dan lain sebagainya. Program pada Arduino dapat diperluas menggunakan library, seperti halnya platform bahasa pemrograman lainnya. Library menyediakan fungsi ekstra yang digunakan pada Sketch. Menggunakan library Sketch atau import pada library-nya. Ya, jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi ataupun memodifikasi Sketch berdasarkan apa yang terdapat pada library-nya. Library ada yang dibuat oleh Arduino, tetapi banyak juga yang dibuat oleh third party yang mudah di-download dari internet. Jadi ada juga sih beberapa
library itu yang dibuat oleh Arduino tersendiri, ya. Ada juga library itu yang dimodifikasi oleh pihak ketiga yang bisa kita download di internet. Library third party ini harus diinstal terlebih dahulu. Nah, jadi yang kalau kita ambil library yang ada di internet, itu berarti kita harus menginputkan secara mandiri untuk kita masukkan ke dalam Arduino IDE tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari library Arduino standar, ya. Ada EEPROM untuk membaca dan menulis permanent storage, ada Ethernet, ada Ethernet 2 untuk menghubungkan ke koneksi internet, Arduino Shield, ada Firmata untuk komunikasi dengan aplikasi pada komputer using use standard serial protocol, ada GSM untuk berkoneksikan ke GSM, Liquid Crystal untuk menghubungkan ke LCD, ada SD untuk membaca dan menulis SD card, Servo untuk kontrol servo, SPI untuk komunikasi dengan serial peripheral interface, ada software serial komunikasi dengan beberapa digit pin digital, ada stepper untuk mengontrol motor stepper, TFT drawing text, image, and shapes on Arduino TFT screen, ada WiFi untuk terkoneksi ke WiFi Shield, ada wire untuk dua wire interaktif atau I2C atau TWI untuk mengirim dan menerima data dari device ataupun sensor. Nah, ini adalah cara-cara untuk menginstal library dari pihak ketiga. Nah, jika kita mau mengambil yang berdasarkan dari library Arduino, kita bisa mengambil di bagian sketch, ya, include library, dan pilih library apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, jika kita menggunakan library yang belum terinstall, ya, jadi kita bisa mengambil library manager dan mengambil library apa yang akan kita butuhkan, ya. Misalkan di sini ada Bridge by Arduino, ada EEPROM, nanti kita pilih, kita ambil sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, selain cara di atas, library terkadang juga didistribusikan dalam bentuk zip atau file unzip. Nah, file tersebut jangan di-unzip terlebih dahulu karena nanti dari file zip tersebut akan diekstrak by aplikasi. Nah, nama folder sama dengan nama library. Di dalam folder tersebut berupa file ccp, .h, dan .txt, folder example dan file-filenya yang diperlukan dalam library tersebut. Cara installnya, ambil sketch, include library, dan add zip library. Nah, jadi memang filenya harus dalam bentuk file zip. Lanjut ke Arduino serial monitor, ya. Nah, sekarang kita mau melihat serial monitor dari aplikasi Arduino tersebut. Merupakan fitur yang memungkinkan mengirim dan menerima data dari dan ke PC melalui kabel USB. Nah, jadi di sini kita melihat proses pengiriman data atau penerimaan data dari PC menuju ke USB Arduino. Misalkan di sini dia menampilkan enter LED number 0 sampai 9 atau X to clear. Nah, ternyata 0 sampai 9 0 berarti turn on LED 0, turn on LED 3, dan turn on LED kelima. Nah, jadi tampilan layar ini yang merupakan serial monitor dari aplikasi Arduino IDE. Nah, untuk struktur software ada yang pertama setup, yang kedua adalah loop, ya. Bedanya, setup itu digunakan untuk memanggil pertama kali pada saat sketch dijalankan. Nah, untuk loop atau infinite loop berarti seperti while atau true, ya. Jadi di sini berarti ada pengulangan, ada berupa perintah-perintah yang setiap selesai akan kembali lagi ke awal, seperti prinsip dari looping dari pemrograman tersebut. Nah, di mana letak fungsi main pada coding Arduino? Nah, fungsi main tersebut tersimpan pada file di Arduino, di program file C, Arduino hardware, Arduino AVR, course, dan Arduino. Nah, jadi di sini akan disimpan file fungsi utama dari codingan Arduino. Lanjut kita bahas konsep embed C atau C tertanam. Nah, embedded C is existing
programming language that provide support for developing efficient program for embedded device. Perbedaan dengan C dari C# adalah C itu adalah general used for desktop computer, while Embedded C is for microcontroller based application. Nah, jadi bahasa C itu merupakan bahasa umum bagi pemrograman komputer desktop. Sedangkan untuk Embedded C itu adalah bahasa atau C# adalah bahasa microcontroller yang berbasis pada aplikasi, ya. Nah, bahasa C bisa digunakan untuk resource of a desktop PC like memory, OS dan lain sebagainya, di mana C# itu atau Embedded C has to use with limited resource such as RAM, ROM, I/O, and web process. Embedded C include extra feature over C such as fixed point type, multiple memory areas, and I/O register mapping. Compiler for C atau ANSI C typing generate US dependent executable. Embedded C requires compiler to create file to be downloaded to the microcontroller and microprocessor what it need to turn. Nah, secara umum sintak Embedded C sama dengan C. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara C dengan Embedded C, ya. Jadi memang bahasa C itu merupakan bahasa yang general pada pemrograman di komputer desktop, ya. Sedangkan untuk Embedded C ini biasanya digunakan untuk pemrograman mikrokontroller berbasis pada aplikasi. Nah, sekarang kita lihat perbandingan sintaks C# dengan C. Lanjut kita lihat berupa tipe data, bilangan, dan konversinya. Nah, pada pemrograman bahasa C itu ada beberapa tipe data yang digunakan. Misalkan tipe data chart, signed chart, unsigned short, unsigned integer, unsigned long, ada long, ada float dan double. Semua tipe data itu memiliki jumlah bits yang berbeda-beda, ya. Jumlah bit berbeda dengan rank pun yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa memilih tipe dari bahasa C ini, tipe data itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Jika kita membutuhkan limit yang besar, maka kita harus pilih tipe data yang lebih luas, ya. Ataupun bagaimana jika kita menggunakan bilangan yang dimulai dengan nilai minus, ya, maka kita harus pilih tipe data yang berasal dari nilai minus. Nah, begitulah penerapan dari tipe data dalam pemrograman bahasa C. Terakhir kita bahas yaitu operator pada pemrograman bahasa C. Nah, untuk operator ya bisa menggunakan operator standar, ya, kayak aritmatika, ada persen, model, multiplication, addition, subtraction, division, dan assignment operator. Nah, untuk perbandingan kayak not equal, less than or equal to, greater than or equal to. Begitu juga pada bitwise, ada bitwise and pergeseran bit, ya, bit shift left, bit shift right, add bit XOR, bit switch OR, dan bit NOT. Kemudian ada logika NOT, logika AND, logika OR. Dan terakhir ada binary, compound bit AND, compound multiplication, increment, compound addition, decrement, compound subtraction, compound division, dan compound bit OR. Nah, demikian dulu materi perkuliahan tentang pengenalan Arduino dan pengantar Embedded C. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.